Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman, khususnya buat adik-adik baru yang pengen nyobain gimana sih rasanya untuk bisa ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Caranya tuh gampang banget, tapi sebelum itu teman-teman yang baru datang di YouTube channel aku jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ini nih program apa yang aku ikutin, karena aku alhamdulillah lulus juga di program ini. Dan sebenarnya syaratnya tuh nggak banyak, yang penting teman-teman tuh intinya mau aja cari informasi tentang ini. Dan aku ngerasa kayaknya emang belum banyak orang yang tahu tentang program pertukaran ini. Dan teman-teman mesti ingat, program pertukaran ini itu bisa teman-teman ikutin ketika teman-teman udah menginjak semester yang udah ada mata kuliah magang. Jadi ini tuh emang terkhusus teman-teman yang punya mata kuliah magang. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada mata kuliah magang, aku kurang tahu apakah teman-teman bisa ikut ini atau enggak. Cuman karena waktu itu aku ngikutinnya itu karena emang aku mau magang dan aku masuk ke sini, ikutin seleksinya, lengkapi berkas-berkasnya, dan alhamdulillah aku lulus. Yeay. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu program apa yang aku ikutin. Nama programnya itu adalah CityVet, dan ternyata CityVet itu udah banyak banget batch-nya dan aku masuk ke dalam CityVet batch 5. Nah, teman-teman yang kepo dan pengen tahu CityVet itu apa, teman-teman bisa baca di website resminya apa itu CityVet. Oke. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja apa-apa aja yang teman-teman mesti persiapkan. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu itu adalah cari informasi mengenai CityVet di kampus teman-teman. Karena aku waktu itu dapat informasi tentang CityVet itu tuh di salah satu grup PKM UNP, dan kebetulan di situ tuh ada yang sharing di sana. Aku lihat itu tuh sebenarnya udah hamin banget. Aku tahu itu tuh hari Selasa kalau nggak salah, dan hari Sabtunya itu kita harus wawancara, bayangin. Dan itu terjadi pada bulan Februari. Gue ingat banget itu tuh bulan Februari. Hari Selasa aku langsung chat kontak personnya, aku tanya-tanya tentang persyaratannya. Terus pas aku udah dapat persyaratannya aku lengkapin. Dan temen-temen tau gak sih, pas hari Sabtu pas aku mau wawancara itu aku kuliah dulu, dan harusnya itu kita mulai wawancaranya jam 9, tapi aku datang wawancara jam 11. Dan alhamdulillah waktu itu nggak apa-apa karena emang kita tuh ngantri gitu. Jadi aku emang wawancaranya tuh yang terakhir gitu. Nah, dan waktu itu berkas-berkas yang harus dilengkapin tuh sebenarnya nggak sulit, serius nggak sulit banget. Dan mungkin pertimbangan terberatnya itu adalah ntar aku kasih tahu ya, di apa sebenarnya pertimbangan terberatnya. Nah, setelah teman-teman cari informasi mengenai CityVet itu, teman-teman silahkan lengkapi berkas-berkas yang diminta. Aku saranin selengkap-lengkapnya, dan kalau bisa tuh jangan telat kayak aku kemarin. Ya itu emang aku nggak tahu sih itu tuh jadi pertimbangan atau enggak, cuman memang aku juga dapat informasinya telat. Jadi aku ceritain aja ke missnya kalau misalkan aku tuh dapat informasinya telat, terus ngumpulin berkasnya juga waktu itu sedikit terhambat kayak gitu. Nah, itu aku kasih tahu kumpulin berkasnya secepat mungkin. Nah, terus nanti kalau misalkan udah ngumpulin berkas, teman-teman silahkan ikuti wawancaranya. Nah, aku mau ngasih tahu wawancaranya itu kita tuh yang wawancarain tuh sebenarnya waktu itu ada 2 orang, satunya Miss, satunya lagi Mister, satu lagi laki-laki. Yang laki-laki ini dia pakai bahasa Inggris, nah yang Missnya ini dia pakai bahasa Indonesia. Nah, waktu teman-teman aku yang aku tanya-tanya juga sama mereka yang ikut wawancara, menurut mereka kebanyakan ya yang ikut wawancara itu ada yang dia tuh paham apa yang dibilang sama misternya, tapi nggak bisa ngomong balik bahasa Inggris ke misternya. Akhirnya dia pakai bahasa Indonesia dan nanti ditranslatein sama missnya. Nah, itu waktu aku wawancara kemarin, dan menurut aku juga nggak terlalu itu sih, nggak kenapa-kenapa sih, ya namanya kita mencoba ya kayak gitu. Jadi ya udah coba aja dulu kayak gitu. Nah, setelah teman-teman ikut wawancara, teman-teman tinggal menunggu hasilnya aja. Kalau nggak salah hari Selasa atau hari Rabu, setelah hari Sabtu aku wawancara itu, antara hari Selasa sama Rabu itu hasilnya keluar kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu aku lulus. Yeay. Nah, terus apa-apa aja sih Kak berkas-berkas yang harus kita siapkan untuk bisa
ikutan CityVet ini dan gimana caranya kakak bisa lolos. Oke, tenang. Di video ini aku bakal kasih tahu kupas tuntas semuanya ke teman-teman. Dan sebelum itu buat teman-teman yang baru datang di channel ini, lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tanya-tanya lebih, teman-teman boleh kok komen di kolom komentar, kak gimana sih bla bla bla, boleh banget, nanti pasti bakal aku jawab. Oke, langsung aja. Tips pertama yang mau aku kasih tahu itu adalah teman-teman harus punya IPK tinggi. Wow, kakak lagi ngomongin IPK tinggi, kak Y katanya. Oke, aku kasih tahu aja ya, belak-belakan aja ya teman-teman. Waktu aku wawancara, tau nggak apa yang dibilang? Wah, IPK kamu tinggi ya, dibilang kayak gitu. Serius, aku waktu itu dibilang kayak gitu, wah IPK kamu tinggi ya, katanya kayak gitu. Langsung aku diajak ngomong pakai bahasa Inggris, bayangin. Karena IPK tinggi kayak gitu. Dan menurut aku memang sebenarnya kalau misalkan kita pengen coba-coba ikut-ikut pertukaran atau mau coba dapat beasiswa, IPK itu adalah hal yang sangat-sangat diperhatikan kayak gitu. Bener aja waktu itu IPK aku diperhatiin. Nah, teman-teman masih tahu juga ya, waktu kita wawancara itu ada kertas yang dipegang sama apanya ya, yang wawancarain kita, itu nanti ditulis gitu. Misalkan IPK aku tuh berapa, terus ini berapa kayak gitu. Nah, aku rasa di situ juga jadi bahan perbandingan kita tuh bisa lulus atau enggak dalam seleksi CityVet itu. Nah, tips kedua yang mau aku kasih tahu ke teman-teman, apalagi teman-teman yang masih banget jadi maba, silahkan ikut organisasi. Loh, kok ikut organisasi sih kak? Serius, waktu aku ditanyain aku ikut organisasi apa-apa aja selama aku di kampus. Bener aja, alhamdulillah gitu kan. Aku ikut organisasi, ya udah aku sebutin organisasinya gitu kan. Aku ikut BEM, aku ikut ini, aku ikut itu kayak gitu. Jadi emang ternyata selain IPK, organisasi kita tuh juga bakal ditanyain gitu. Dan menurut aku ini berpengaruh banget gitu. Karena kalau misalkan gimana ya, kita IPK kita tinggi tapi kita nggak ikut organisasi, ya aku rasa sayang aja kayak gitu kan. Mana tahu dengan IPK tinggi, organisasi kita bagus, itu bisa menunjang kita atau menunjang karir kita untuk jadi lebih baik lagi gitu dia. Terus tips ketiga yang mau aku kasih tahu ke teman-teman dan ke adik-adik itu adalah percaya diri aja, nggak usah takut, nggak usah dengerin kata orang. Kalau misalkan kamu nggak bisa, stop. Aku waktu itu cuman modal percaya diri aja buat ikutan pertukaran mahasiswa ini, serius. Sebenarnya pertukarannya tuh bisa ke Malaysia, bisa ke Thailand, tapi waktu itu aku pilih ke Malaysia aja, entah kenapa pengen ke Malaysia. Dan waktu itu aku kayak modal ya percaya sama diri aku, bahasanya aku bisa lolos kayak gitu. Ya, walaupun aku juga ngerasa IPK sama organisasi aku tuh juga menunjang untuk ngelolosin aku dalam seleksi CityVet ini. Kalau nggak salah yang ikut tuh banyak, yang dilolosin tuh cuman belasan orang, serius. Yang dilolosin ya 18 atau berapa. Nanti aku bakal kasih tahu surat edarannya, aku bakal tunjukin ke teman-teman. Ini aku ngomongnya nggak membual ya, emang ini apa yang aku rasain berdasarkan pengalaman aku sendiri, itu dia. Nah, terus yang terakhir aku saranin tips buat teman-teman itu adalah tetap berdoa, tetap minta pertolongan sama Allah, karena ya nggak mungkin kan kita bisa lulus tanpa apa sih, ya emang Allah ngizinin kita untuk lulus kayak gitu. Jadi tetap berdoa, tetap positive thinking apapun nanti hasilnya. Nah, selanjutnya kak, berkas-berkasnya apa aja sih kak? Kakak dari tadi banyak ngomong gitu. Ya maaf. Jadi aku tuh pengen banget sharing-sharing ke teman-teman. Nah, berkas-berkas yang harus teman-teman lengkapin itu adalah, yang pertama itu adalah surat persetujuan dari orang tua. Nah, yang surat persetujuan orang tua tadi tuh aku ketik sendiri, aku isi nama orang tuaku. Nah, setelah selesai aku ketik itu, aku print, terus aku fotoin, aku kirim ke orang tuaku bahwasanya aku mau ikut seleksi itu kayak gitu ya. Orang tuaku waktu itu langsung ya udah ikut aja kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku bikin tanda tangan sendiri kayak gitu. Jadi itu emang pure tanda tangan sendiri, tapi sebenarnya aku udah minta izin sama orang tuaku ya. Jadi aku nggak bohong-bohong kayak gitu, emang bener ya minta doa juga sama orang tua kayak gitu. Itu dia surat pertama yang harus teman-teman lengkapin. Nah, terus yang kedua itu adalah surat keterangan sehat dari rumah sakit atau dari puskesmas. Nah, waktu itu aku dari puskesmas, aku minta surat keterangan sehat. Itu aku waktu itu kalau nggak salah aku bayar ya sekitar 15.000 untuk, ya nggak apa-apa lah ya, namanya kita juga usaha kayak gitu kan. 15.000 itu ya cek golongan darah lah, inilah itulah kayak gitu. Pokoknya yang kayak gitu, surat keterangan sehat. Nah, terus berkas selanjutnya itulah adalah lembar hasil studi. Nah, di lembar hasil studi itu berarti
itu tuh ada keseluruhan nilai-nilai kita selama beberapa semester, terus nanti ada IPK-nya. Nanti jadi IPK aku tuh dilihat dari situ. Nah, ingat ya waktu wawancara tadi yang udah pernah aku bilang, pas wawancara itu aku dibilang apa ya? Kan ada tuh kertas pewawancaranya. Itu ditanyain IPK aku, organisasi aku. Jadi itu tuh emang langsung ditulis di situ loh. Jadi misalkan EN Supriyanti, terus di sininya IPK-nya, ininya. Jadi seluruh peserta-peserta yang pengen daftar itu tuh udah terakumulasi semuanya. Aku rasa juga di sana yang nentuin kita lolos atau enggak ikut program pertukaran mahasiswa itu. Nah, itu dia. Nah, terus yang harus teman-teman siapkan selanjutnya itu adalah map. Teman-teman mesti nyiapin map. Kalau aku waktu itu kalau nggak salah pakai warna pink. Ya, aku warna pink kalau nggak salah, pink atau biru ya waktu itu. Kayaknya nggak terlalu itu sih, nggak terlalu di debatkan banget masalah mapnya. Kebanyakan ya terserah teman-teman mau pakai map warna apa, yang penting pakai map dan simpan seluruh berkas-berkasnya di dalam map itu. Nah, terus nanti ada lagi berkas namanya student profile. Nah, student profile ini dari kampus, itu tuh kayak kita tuh pengen magang di mana, terus pengennya di mana, pokoknya ada semuanya itu diisi. Itu pakai bahasa Inggris, terserah teman-teman mau isinya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi kayaknya waktu aku itu isinya pakai bahasa Inggris deh student profile-nya. Nah, itu dia berkas-berkas yang harus teman-teman lengkapin. Bener kan menurut aku tuh kayaknya berkas-berkasnya itu nggak terlalu ribet banget, nggak terlalu yang kayak harus ini TOEFL segala macam, enggak, bener-bener enggak. Dan setelah aku pikir-pikir, yang penting itu kita punya IPK tinggi, organisasi kita bagus, terus kita ada tata krama ya, sopan santun kayaknya juga dilihat di sana kayak gitu. Itu sih yang aku rasa. Berarti misalkan teman-teman pengen coba juga kayak aku, jadi teman-teman silahkanlah persiapkan IPK-nya kayak gitu, sama organisasinya. Yang belum ikut organisasi silahkan ikuti. Nah, teman-teman, ini juga salah satu informasi yang mau kasih tahu, ada tanggungan-tanggungan tersendiri yang harus kita tanggung kayak gitu. Misalkan pembuatan itu tuh kita tanggung sendiri. Contohnya itu adalah tiket pesawat kita pulang pergi itu kita bayar sendiri. Pembuatan paspor sama visanya kita itu bayar sendiri juga. Terus asuransi kesehatan internasional itu juga kita tanggung sendiri. Dan tadi yang aku bilang visa, bagi yang teman-teman pengen ke Filipina itu pakai visa itu juga tanggung sendiri. Nah, mungkin itu aja sih. Dan waktu itu aku udah bikin paspor kayak gitu kan, tinggal nunggu keberangkatan aja lagi. Cuman karena corona gitu kan, ya ditunda kayak gitu, mesti nunggu. Dan aku nggak tahu apakah itu bakal jadi pergi atau enggak, tapi doain aja semoga jadi pergi gitu kan. Soalnya aku pengen banget nyobain magang di luar negeri. Aduh ya ampun, itu tuh perjuangannya tuh gitu. Nah, perjuangan yang sebenarnya itu adalah perjuangan untuk mendapatkan IPK tinggi loh sebenarnya. Karena pas aku ikut tes itu ya tinggal menikmati hasil IPK itu aja kayak gitu, sama organisasi yang udah aku geluti dari semester awal kayak gitu, yang udah capek-capek keringat pulang malam capek, akhirnya membuahkan hasil kayak gitu. Itu aja sih menurut aku. Oke. Nah, mungkin itu aja informasi dari aku yang bisa aku beriin ke teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya mata kuliah magang, silahkan dipersiapkan semuanya. Semua yang udah aku kasih tahu di video ini silahkan dipersiapkan. Semoga teman-teman bisa ikut CityFed ini, mungkin batch 6, batch 7, 8, 9, 10 untuk tahun-tahun berikutnya. Semoga sukses. Tetap percaya diri, tetap aja berdoa kayak gitu, karena kan teman-teman tahu doa itu adalah hal yang sangat mujarab kayak gitu ya. Tetap aja berdoa, minta restunya sama orang tua. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Sekian informasinya. Jangan lupa nonton terus video-video terbaru dari aku, dan see you.